Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nyala api langsung mengenai dada Feng Tianwei, menyebabkan dia mati lemas dalam sekejap. Pada saat yang sama, semua energi besar yang mengalir di dalam tubuhnya surut kembali seperti air pasang. Hal ini membuatnya sangat terkejut saat dia dengan cepat membekukan seluruh energinya. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba mengedarkan energinya yang dalam, dia masih tidak dapat melepaskannya. Dalam sekejap, bahkan api Phoenix yang membakar tubuhnya telah padam sepenuhnya. Kejadian aneh ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan dia menjadi pucat karena kaget dan ngeri saat tubuhnya dengan cepat dan kuat didorong oleh cahaya merah yang menghancurkan. Di telinganya terdengar suara Feng Hengkong dan yang lainnya berteriak ketakutan. Bukan hanya dia yang terdorong ke samping oleh lingkaran api ini, tapi semua anggota sekte Divine Phoenix di sekitarnya juga. Saat lingkaran api meledak, semua orang terdorong sejauh mana api itu pergi. Belum lagi orang-orang di sekitarnya, bahkan Feng Tianwei sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Teratai api raksasa yang sangat indah telah mekar di udara di atas kota Phoenix saat lapisan demi lapisan kelopak api terbuka. Saat 100 lapisan kelopak api ini terbuka, semua anggota sekte Divine Phoenix yang sebelumnya mengelilingi Yunce telah didorong beberapa kilometer jauhnya. Di tengah-tengah teratai api raksasa ini berdiri Feng Shuir dan Yunce. Setelah cahaya api yang terlalu kaya dan berlebihan akhirnya berhenti memenuhi penglihatannya, Feng Tianwei dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Feng Shuir. Dan begitu tatapannya bersentuhan dengan gambaran Phoenix yang terlalu nyata di belakang Feng Shuir, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya saat jiwanya mulai bergetar hebat tak terkendali. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut demi memberi hormat kepada sosok suci itu. Phoenix, jiwa Phoenix, telah terbangun. Teratai api yang sangat indah tidak terus mekar, dan tidak melukai siapapun, hanya memaksa orang lain untuk menyingkir. Di luar teratai api, tatapan semua orang yang hadir sepertinya terbakar saat keterkejutan tertulis di seluruh wajah mereka, tapi selain keterkejutan, ada juga kegembiraan, dan ketidakpercayaan yang mendalam yang terkandung di dalamnya. Persekutuan pedagang bulan hitam, cangkir teh Qian Giok di jari Ziji telah pecah menjadi pecahan kecil. Tuan, tiga gadis muda di belakangnya dengan cepat bergerak maju, wajah mereka dipenuhi keraguan dan kecemasan pada saat yang bersamaan. Aura Dewa Phoenix akhirnya muncul. Ziji bergumam pada dirinya sendiri. Segera, matanya berkedip ketika dia berkata, itu tidak benar. Ini adalah tingkat ke-8 dari alam sovereign mendalam. Mungkinkah? Energi mendalam di sekitar Ziji sedikit bergetar. Tubuhnya berkedip-kedip, dan dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan jendelanya dalam bentuk hantu. Dia memfokuskan pandangannya ke arah sekte Divine Phoenix sebelum melanjutkan, cepat pergi dan verifikasi sumber aura itu. Dipahami, suara yang dalam dan pelan yang tidak lebih dari 100 meter di sebelah kanannya terdengar sebagai tanggapan. Teratai api, yang telah mendorong semua orang ke samping, sudah mulai surut, tetapi pada saat ini, perhatian semua orang tidak lagi terfokus pada Yunce, melainkan diarahkan pada Feng Shuir dan gambar Phoenix di belakangnya. Mereka semua bisa merasakan aura yang memancar dari tubuhnya, yang jelas mirip dengan Dewa Phoenix leluhur mereka. Shuir, apakah jiwa Phoenixmu telah dibangunkan? Feng Hengkong berkata dengan penuh semangat sambil mengulurkan kedua tangannya. Setiap orang tua Divine Phoenix yang berkumpul menjadi sangat emosional sehingga mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sementara beberapa bahkan mulai menangis. Pentingnya kebangkitan jiwa Phoenix adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh orang luar. Tapi bagi sekte Divine Phoenix, itu mirip dengan tatanan surgawi.
Baik Feng Hengkong maupun Feng Tianwei dengan jelas mengingat kata-kata yang ditinggalkan secara pribadi oleh Dewa Phoenix kepada mereka sebelum ia meninggal. Mengingat bakat bawaan Feng Shue'er, jiwa Phoenix yang telah diwariskan kepada Feng Shue'er akan terbangun setelah 1 abad berlalu. Saat jiwa Phoenix di dalam Feng Shue'er terbangun dan sepenuhnya menyatu dengan tubuh Phoenix ilahi miliknya, hal itu akan menyebabkan energi mendalam Phoenix miliknya tumbuh dengan pesat. Terlebih lagi, dalam 10 tahun berikutnya, kekuatannya akan tumbuh dengan cepat pada tingkat yang tidak dapat dipahami dengan cara normal apapun. Pada akhirnya, mungkin saja dia bahkan bisa mencapai ketinggian di mana Dewa Phoenix pernah berdiri. Sejak saat itu, dia akan menjadi Dewa Phoenix kedua dari Sekte Phoenix Suci. Dan jika dia terus berkultivasi, dia bahkan mungkin bisa melampaui Dewa Phoenix sebelumnya. Karena itu, setelah meninggalnya roh ilahi Phoenix, Feng Shue'er menjadi masa depan Sekte Ilahi Phoenix. Dan mereka pasti tidak akan pernah membiarkan berita kematian Dewa Phoenix terungkap ke dunia sebelum Feng Shue'er selesai berkembang. Karena itu, tidak peduli metode apa yang harus digunakan Feng Hengkong, dia harus melindungi Sekte Divine Phoenix. 1 abad telah berlalu, ketika jiwa Phoenix dan tubuh Phoenix Feng Shui mengalami kebangkitannya masing-masing, dia akan menjadi Dewa Phoenix kedua, dan Sekte Phoenix Suci tidak perlu takut pada kekuatan lain lagi, bahkan 4 suci. Namun Feng Hengkong dan Feng Tianwei tidak pernah berpikir atau bahkan berani bermimpi bahwa jiwa Phoenix Feng Shui sebenarnya sudah terbangun. Kekuatan menindas yang seharusnya hanya dimiliki oleh Dewa Phoenix leluhur mereka dan gambaran Phoenix yang tampaknya benar-benar nyata adalah bukti terbaik untuk membuktikan hal ini. Dan juga jelas bahwa kekuatan Phoenix miliknya telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Feng Tianwei adalah raja tingkat 6, tetapi bahkan dia hampir tidak bisa mengerahkan perlawanan apapun dalam menghadapi api yang telah dilepaskannya. Dan itu jelas bukan murni karena efek penindasan dari kekuatan Dewa Phoenix, melainkan penindasan yang lahir dari kekuatan absolut. Bagi Sekte Divine Phoenix, ini adalah kejutan luar biasa yang mendekati fantasi murni. Dalam hal ini, mereka tidak perlu bertahan selama 1 abad lagi, dalam kurun waktu 1 dekade. Kekuatan Phoenix Feng Shue'er akan meningkat pesat karena perpaduan antara jiwanya dan garis keturunannya. Setelah proses ini selesai, dia akan memiliki kekuatan yang akan menyaingi kekuatan ilahi Dewa Phoenix leluhur, dan Sekte Phoenix ilahi mereka tidak perlu lagi khawatir tentang ancaman apapun di masa depan. 1 abad versus 1 dekade, bagi Sekte Phoenix ilahi, ini jelas tidak sesederhana hanya harus menunggu 10 kali lipat waktu, lebih dari itu membuat perbedaan besar pada nasib seluruh klan. Suir, 3 tahun kamu apakah itu karena jiwa Phoenixmu sedang mengalami kebangkitan? Feng Tianwei bertanya dengan suara gemetar, dan meskipun dia biasanya adalah orang yang teguh dan ganas, dia sudah melupakan niat membunuh terhadap Yun Ce. Feng Shue'er terbaring tak sadarkan diri selama 3 tahun, dan selama ini, tubuhnya diselimuti api Phoenix aneh yang bahkan dia tidak bisa mendekat. Selama periode ini, mereka telah mendiskusikan dugaan dan kecurigaan yang tak terhitung banyaknya, namun mereka tidak pernah sampai pada kesimpulan bahwa jiwa Phoenix sedang bangkit. Ya, Feng Shue'er, yang bermandikan cahaya gambar Phoenix sambil berdiri di jantung teratai api bintang terbakar, tampak seperti peri api ilahi yang melangkah keluar dari teks suci surgawi, kecantikannya yang luar biasa tak tertandingi di dunia, dan rambutnya, yang melepaskan kekuatan jiwa Phoenix, telah menjadi merah seperti api. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah kalian semua tahu, mengapa jiwa Phoenixku terbangun dalam waktu sesingkat itu? Mengapa ia terbangun begitu cepat? Tidak diragukan lagi itu adalah jawaban yang ingin diketahui semua orang di dalam Sekte Phoenix Suci. Dan bahkan jika ini adalah mukjizat yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga, maka masih ada alasan mengapa mukjizat itu terjadi.
Itu karena Kakak Hyun. Tatapan Feng Shui tertuju pada Yun Che saat dia berbicara dengan lembut. 3 tahun yang lalu, Kakak Hyun tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi dia juga menganugerahkan tingkat kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix kepadaku. Hal ini tidak hanya mendorong kekuatan mendalam Phoenix di dalam tubuhku ke tingkat yang benar-benar baru, tetapi juga memungkinkanku untuk sepenuhnya menguasainya sambil menyelesaikan hukum api Phoenix yang mendukung jiwa Phoenix. Semua ini memungkinkan jiwa Phoenix yang dianugerahkan oleh Dewa Phoenix Agung kepadaku untuk bangkit sebelum 1 abad berlalu. Hidup Sue diselamatkan oleh Kakak Hyun, jiwa Phoenix Sue yang terbangun juga karena upaya Kakak Hyun. Dan bantuan besar yang telah dilakukan Kakak Hyun untuk Sue tidak, karena seluruh klan kita begitu besar sehingga kita tidak akan pernah bisa membalasnya, tapi kalian semua terus berusaha menyakiti dan bahkan membunuh Kakak Hyun. Feng Shui sangat marah, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka semua orang yang hadir melihat Feng Shui dipenuhi dengan begitu banyak kemarahan. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan bayangan Phoenix di belakangnya juga melebarkan sayapnya yang indah. Kekuatan Phoenix yang menindas, yang cukup untuk membalikkan dunia, turun dari langit, menyelimuti seluruh kota Phoenix serta semua orang di dalamnya. Menghadapi jiwa Phoenix yang telah bangkit, bahkan jika kekuatan seseorang jauh lebih besar daripada Feng Shui, mereka juga akan gemetar dan tunduk di hadapan kekuatan Dewa Phoenix. Jadi tidak perlu memikirkan apakah seseorang mempunyai kekuatan untuk melawan, karena tidak ada seorang pun yang bisa membentuk gagasan perlawanan sejak awal. Setelah dia menyelesaikan transformasinya menjadi Dewa Phoenix, maka pada saat itu, jika dia ingin sepenuhnya menyegel energi mendalam Phoenix seseorang, atau jika dia ingin membersihkan garis keturunan atau kehidupan seseorang, dia hanya perlu memikirkannya, dan itu akan terjadi. Aku bersumpah atas nama Dewa Phoenix. Gadis ini, yang hatinya semurni salju, berbicara dengan nada serius dan serius yang tidak mungkin keluar dari mulutnya. Di dalam sekte, jika ada yang berani mencoba menyakiti Kakak Hyun lagi, tidak peduli siapa itu, aku tidak akan pernah memaafkan orang itu. Dan jika Kakak Hyun meninggal, maka aku akan segera membersihkan jiwa Phoenix dan darah Phoenix milikku sendiri. Suir. Kata-kata Feng Shui menyebabkan Feng Hengkong menjadi pucat karena terkejut dan takut. Dia sangat jelas, bahwa jika Feng Shui meninggal, maka sekte Divine Phoenix juga akan tamat. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki masa depan untuk diharapkan. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya putri yang paling disayanginya, kebanggaan dan kegembiraan terbesar dalam hidupnya, dan dia lebih baik mati 100.000 kali daripada melihatnya terluka sedikit pun. Suara Feng Shui sangat tajam dan jelas. Dan dengan kata-kata yang dia ucapkan, Feng Tianwei pasti, dalam keadaan apapun, tidak akan berani melawan Yun Che lagi. Apalagi sekarang jiwa Phoenix-nya telah terbangun, bagi semua orang di dalam sekte Phoenix Ilahi, setiap kata-katanya seperti hukum suci yang tidak dapat dilanggar. Oke, kakek akan berjanji pada Sue, selama Yun Che tidak lagi mengganggu kita mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada satu orang pun dalam klan kita yang akan bertindak melawannya, atau melawan orang-orang yang disayanginya. Feng Tianwei menenangkan hatinya dan berbicara dengan cara yang sangat tulus. Dia menghancurkan patung Dewa Phoenix, membunuh si Ken dan si Luo, dan semua hal lain yang dia lakukan dapat dihapuskan dan kami tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Dan di Blue Wind Nation, kami akan segera memerintahkan pasukan kami untuk mundur, dan kami bahkan bersedia memberikan kompensasi dan menenangkan Blue Wind Nation hingga titik tertentu. Apakah ini baik-baik saja denganmu? Golden Crow Domain telah sepenuhnya ditarik oleh Yun Che. Dia berdiri di tengah-tengah teratai api bersama Feng Shui saat dia diam-diam mencoba merasakan aura yang dilepaskan oleh Feng Shui. Meskipun keduanya mewarisi darah Phoenix dan jiwa Phoenix yang paling murni,
dia masih bisa merasakan bahwa kemurnian garis keturunan Phoenix Feng Shui setidaknya beberapa ratus kali lebih banyak daripada miliknya. Selain itu, bahkan jika semua orang dalam sekte Phoenix Suci menggabungkan garis keturunan mereka, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Feng Shui. Adapun perbedaan antara Phoenix Soul milik Yunce dan Feng Shui tidak terlalu berlebihan, itu hanya 2 kali lebih banyak dari yang diwarisinya. Namun, dalam menghadapi kekuatan Phoenix yang menindas yang dihasilkan oleh garis keturunan Phoenix yang ratusan kali lebih murni dari miliknya, dia bisa merasakan bahwa itu berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan miliknya. Jika dia tidak memiliki jiwa Dewa Naga di dalam dirinya, bahkan dia tidak akan mampu mengendalikan keinginan untuk berlutut di hadapan kekuatan Phoenix yang menindas. Jadi sangat jelas betapa besar rasa hormat dan cinta yang dimiliki Dewa Phoenix leluhur dari Sekte Phoenix Ilahi terhadap Feng Shui. Tanpa syarat apapun, ia telah mencurahkan seluruh keberadaannya ke dalam dirinya. Setelah Yunce, yang terpaku pada Feng Shui, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Feng Tianwei, tatapannya menjadi dingin. Setelah itu, tawa yang dalam dan dingin muncul dari dadanya saat matanya yang setajam dan sedingin pisau es tertuju pada Feng Tianwei. Feng Tianwei, saya pikir Anda melakukan sesuatu yang salah di sini. Fakta bahwa kamu ingin membunuhku memang sesuatu yang membuat surga harus memukul kalian semua. Tapi fakta bahwa aku ingin membunuhmu sepenuhnya benar dan adil. Kamu telah mengobrak-abrik Blue Wind Nation milikku, jadi kamu juga harus menghadapi kehancuran. Bahkan jika seluruh kekaisaran Phoenix Ilahi dilubangi untuk memberi kompensasi kepada negara angin biru, hal itu masih bisa dibenarkan. Memikirkan bahwa kamu benar-benar memiliki wajah yang membuatnya terdengar seperti tidak menyerangku dan menarik pasukanmu adalah tindakan yang baik. Yunce, jangan meludahi kesopanan kami. Wajah Feng Tianwei langsung menjadi gelap juga. Siapa yang meludahi mukanya dengan sopan? Yunce dengan agresif berkata, suaranya dipenuhi dengan rasa jijik yang sedingin es. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa membunuhku jika Suir tidak menghalanginya sekarang? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya akan begitu naif dan bodoh hingga memojokkan diri saya sendiri dengan memaafkan Anda tanpa ada kartu as di lengan saya? Feng Tianwei, jika aku benar-benar ingin pergi, bahkan jika kalian bersepuluh, kalian tetap tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Yunce memusatkan pandangannya pada Feng Tianwei dan Feng Hengkong saat tatapannya menjadi gelap dan ganas. Jika aku benar-benar ingin menghancurkan seluruh klanmu, aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, yang perlu kulakukan hanyalah untuk membocorkan rahasia tertentu yang kalian semua sangat ingin sembunyikan kepada beberapa orang tertentu. Mungkin, saya juga bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Anda. Kata-kata Yunce menyebabkan ekspresi Feng Hengkong dan Feng Tianwei berubah drastis, keyakinannya sebelumnya berasal dari fakta bahwa dia mengetahui rahasianya. Baik dia maupun Feng Shui memiliki jiwa Phoenix, jadi mungkin inilah alasan dia mengetahui rahasia itu. Jadi sekarang, kalian semua harus tahu, betapa besarnya rasa hormat yang telah saya tunjukkan kepada kalian semua. Yunce mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke wajah Feng Hengkong, 2 kali terakhir kau mencoba membunuhku dengan penyergapan, demi Suer, aku bisa mengesampingkan hal itu untuk saat ini. Namun semua syarat yang telah saya sebutkan sebelumnya, tidak ada satu pun yang boleh dibiarkan tidak terpenuhi, dan harus dipenuhi sampai habis. Jadi, kamu harus ingat untuk tidak meludahi wajah kesopananku lagi. Kata-kata yang sama yang baru saja diucapkan Feng Tianwei dengan keras dilontarkan kembali ke wajahnya. Kata-kata Yunce tiba-tiba menyebabkan suasana menjadi menyesakkan sekali lagi karena rasa kegembiraan yang dirasakan oleh Sekte Phoenix Ilahi dari kebangkitan jiwa Phoenix Feng Shui tanpa ampun memercikkan seember air dingin ke atasnya. Hari ini,
Tidak peduli betapa tidak mampunya Feng Hengkong untuk memahami dan menerimanya, dia tidak punya pilihan selain menyadari bahwa nasib Sekte Divine Phoenix hanya berada di tangan Yun Ce saat ini. Setidaknya itu terjadi pada dekade sebelum Feng Shue'er sepenuhnya berkembang menjadi dirinya sendiri. Terlebih lagi, karena ketegasan Feng Shue'er, mereka sekarang tidak mampu bergerak melawan Yun Ce lebih jauh. Pada akhirnya, nasib sekte yang telah menguasai benua ini selama 5 milenium sepenuhnya berada di tangan Yun Ce. Namun, Feng Hengkong tidak lagi menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan yang dia ungkapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat yang kaku, wajah muramnya akhirnya menjadi rileks karena sekarang sudah menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain pasrah pada takdir. Dia menghela nafas panjang sebelum berbicara perlahan, Suir memang benar sekali. Semua ini terjadi karena kita. Kematian Siluo, Penatua Tianxing dan yang lainnya, semuanya karena kita juga. Meskipun kita hanya memikirkan kebaikan kerajaan Phoenix Suci, metode yang kita gunakan dan konsekuensi yang kita buat memang cukup jahat dan mengerikan, bagi kami harus menanggung balasan seperti ini. Jika bukan karena keputusan yang kami buat 3 tahun lalu, sekte kami tidak akan mengalami bencana seperti itu, dan Siluo serta yang lainnya tidak akan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Semua ini adalah konsekuensi yang kami tuai dari kesalahan besar kami. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Feng Hengkong meletakkan telapak tangannya di dadanya, jiwa Phoenix di dalam Shue'er telah terbangun, jadi keinginan terbesar dalam hidup kita telah terpenuhi, tidak ada lagi yang bisa kita minta. Saat ini, selama kami dapat memastikan keamanan dan stabilitas sekte kami, Anda bahkan tidak perlu berbicara tentang meminta kami untuk menghancurkan seni mendalam kami sendiri, dan berlutut selama 100 tahun, karena meskipun Anda meminta kami untuk mengakhiri hidupku saat ini, aku bahkan tidak akan menggerakkan kelopak mata kami. Menarik pasukan, menghentikan perang, membayar kompensasi, menyerahkan wilayah, dan bahkan mempersembahkan korban, kami tidak akan lalai dalam memastikan semuanya terjadi. Saya hanya berharap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Feng Hengkong berteriak pelan saat telapak tangannya terbakar dengan api Phoenix dan dia mengirimkannya meledak ke arah pembuluh darahnya yang dalam. Master Sekte, seluruh sekte Divine Phoenix mengeluarkan teriakan ketakutan saat mereka dengan panik bergegas menuju Feng Hengkong, tapi bagaimana mungkin mereka bisa tiba tepat waktu untuk menghentikannya? Ayah, jangan! Feng Shue'er menjerit nyaring karena nyala api merah menyala di mata Phoenix-nya. Seketika, energi mendalam Phoenix milik Feng Hengkong benar-benar tersegel, dan bahkan energi mendalam terkonsentrasi yang telah terkumpul di telapak tangannya telah benar-benar hilang, dan pada saat telapak tangannya membentur dadanya, bahkan semua nyala api telah padam. Lupakan tentang dia yang mampu menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam, dia bahkan tidak mampu menimbulkan luka yang dangkal pada dirinya sendiri. Master Sekte, semua tetua Divine Phoenix yang berkumpul melonjak maju dengan cemas saat mereka meraih dan menahan lengan Feng Hengkong. Master Sekte, jangan, kamu pasti tidak boleh melakukan ini. Suir. Feng Hengkong menatap Feng Shue'er dengan bingung, hidungnya sedikit berkerut dan matanya menjadi sedikit kabur. Dia tahu bahwa meskipun Feng Shue'er marah padanya, dia pada akhirnya masih benar-benar mengkhawatirkan kesejahteraannya. Feng Shue'er tidak melepaskan segel kekuatan Feng Hengkong. Dia berbalik ke arah Yun Ce dan memohon padanya dengan air mata mengalir dari matanya, "Kakak Yun, meskipun ayahku telah melakukan banyak kesalahan besar, dan tidak dapat diubah, Suir tahu lebih baik dari semua orang bahwa dia jelas bukan orang jahat. Jika tidak, Dewa Phoenix tidak akan mengizinkan kakek mewariskan posisi Master Sekte kepada ayahku. Sebagai ketua Sekte Divine Phoenix dan Kaisar Divine Phoenix Nation, ayahku harus memikul beban dan tugas yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang normal. Jadi terkadang,
dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, beberapa keputusan, meskipun keputusan tersebut ekstrim atau bahkan kejam dan tanpa ampun. Tapi dia sebenarnya bukanlah seseorang yang dipenuhi dengan kejahatan. Dan Suer bahkan lebih percaya bahwa ketika ayah kerajaanku membuat keputusan itu 3 tahun lalu, dia lebih tersiksa dan tidak berdaya dibandingkan orang lain. Karena semua dosa, hutang darah, fitnah dan jiwa orang yang meninggal akan membebaninya. Suer, seluruh tubuh Feng Hengkong bergetar dan saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Sebelum ini, Suer telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Yun Ce dan demi kebaikannya. Tentang Yun Ce, dia meninggikan suaranya dan menjadi marah padanya. Saat itu, rasa sakit yang dirasakannya seperti 10.000 anak panah yang menusuk jantungnya. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Sue, bahkan jika dia mati 10.000 kali lipat, dia tidak akan menyesal lagi. Kakak Hyun, Suir tidak mencoba menjelaskan dosa ayahku. Hanya saja tidak peduli apakah itu sekte Divine Phoenix Nation, atau Suer sendiri, kita semua membutuhkan ayah kerajaanku. Jadi aku mohon padamu, Kakak Hyun, tolong lepaskan ayahku dan beri dia kesempatan untuk menebus tindakannya terhadap Blue Wind Nation. Suer akan menggantikan ayah kerajaannya dan mengikuti Kakak Hyun ke Blue Wind Nation, dan meminta maaf serta menebus kesalahan terhadap Permaisuri Chang Yue, dan seluruh Blue Wind Nation. Suir, apa yang kamu katakan? Wajah Feng Hengkong dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Semua ini adalah kesalahan ayahmu, itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Tidak, Feng Suer perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat mata Phoenix-nya sambil dengan lembut melanjutkan, saya adalah putri ayah kerajaan, dan sebagai putri Anda, saya pasti harus bergabung dengan ayah kerajaan dalam meminta maaf, dan memperbaiki kesalahannya. Suer berharap setelah kita menebus dosa-dosa kita, ayah kerajaan tetap aman, dan tidak terluka dan aku berharap lebih lagi ayah kerajaan selamanya mengingat apa yang telah terjadi hari ini, sehingga mulai sekarang akan memperlakukan Blue Wind Nation dengan baik. Dan memperlakukan semua orang yang tidak bersalah dan baik hati juga. Saya juga berharap apapun yang terjadi di masa depan, ayah kerajaan itu tidak akan pernah melakukan kesalahan besar seperti itu lagi. Kakak Hyun, Suer bersedia menemanimu ke Blue Wind hari ini juga, agar aku bisa bertemu Permaisuri Chang Yue. Dan tidak peduli apa yang dia katakan kepadaku, Suir tidak akan memiliki penyesalan atau kebencian, tidak apa-apa. Feng Suer menatap Yun Ce dengan sungguh-sungguh, mata Phoenix-nya berkabut dan penuh permohonan. Suir, jangan katakan hal bodoh seperti itu. Feng Hengkong menjadi panik, dia benar-benar panik dan bahkan ketika dia dipaksa ke ambang keputusasaan oleh Yun Ce, dia tidak bereaksi dengan cemas. Yun Ce, 3 tahun yang lalu, kamilah yang memerintahkan invasi Blue Wind. Kami juga yang memberikan instruksi agar Blue Wind Nation ditaklukkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tidak peduli metode apa yang kami gunakan. Dan kami juga yang memerintahkan pembunuhan Chang Wanhe. Semua ini adalah perintah yang kami berikan secara pribadi. Semua ini hanyalah dosa kita dan kita sendiri. Jangan biarkan kami membicarakan permintaan Anda agar kami melumpuhkan seni mendalam kami dan menebusnya selama 100 tahun, bahkan jika Anda menginginkan hidup kami akan memberikannya kepada Anda sekarang juga. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Suir, tidak ada sama sekali. Feng Hengkong berjuang untuk melepaskan pelukan semua tetua yang telah memeganginya saat dia meraung dengan mata melebar. Kami bersedia pergi bersamamu ke Blue Wind Nation sekarang, dan begitu kami sampai di sana, kamu dapat melakukan apapun. Kamu ingin kami, dosa-dosa kita hanya bisa ditebus oleh kita sendiri. Yun Ce, kamu harus lebih jelas dari siapapun bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Suer, tidak ada sama sekali.
Dapat dikatakan bahwa Feng Hengkong saat ini dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Sebelum ini, Feng Shue'er telah mati-matian melindungi Yun Ce, tapi pada saat yang sama, dia juga menyelamatkan Sekte Divine Phoenix juga. Dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya situasi saat ini jika bukan karena kemunculan Feng Shue'er yang tepat waktu. Feng Shue'er lah yang telah menarik seluruh sekte kembali dari jurang-jurang maut. Dan saat ini, lagi-lagi Feng Shue'er, demi keselamatannya, yang bersedia menggantikannya dan melakukan perjalanan ke Blue Wind Nation, untuk menebus semua dosanya. Sekalipun memang ada obat penyesalan di dunia ini, tetap saja tidak mampu menghilangkan penyesalan yang memenuhi setiap sudut dan celah jiwanya. Yun Ce menatap Feng Hengkong dengan pandangan santai dan tidak tertarik, setelah itu dia meraih tangan kecil Feng Shui dan berkata sambil tersenyum tipis, "Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan sesuai keinginan Shui dan kamu dapat menggantikan ayah kerajaanmu untuk menemaniku kembali ke Blue Wind." Yun Ce, Feng Hengkong mengeluarkan auman singa saat seluruh tubuhnya bergetar hebat, kamu berani. Jika kamu berani membawa pergi Sue hari ini, jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Sue, kami. Cih, Yun Ce dengan dingin mendengus, Suir menyelamatkan hidupku, dan tidak ada lagi yang ingin aku lakukan selain menyayanginya. Jika bukan karena Suer, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih bisa berdiri di sana dan membuat keributan besar? Dan apakah menurutmu Sekte Phoenix Sucimu akan lepas hanya dengan beberapa kematian ini? Juga, dalam hal menyakiti Suer, Feng Hengkong, dibandingkan denganmu, aku benar-benar lebih rendah. Kata Yun Ce mengejek. Kamu, kata-kata itu menyebabkan wajah Feng Hengkong menjadi seputih hantu. Sebagai kaisar suatu negara, Chang Yue ku 1.000.000 kali lebih berbelas kasih daripada kamu. Dia tidak akan menyakiti Suer, dan aku juga tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Selain itu, ketika mewakili Kekaisaran Phoenix Suci, dalam banyak hal, Suer bahkan lebih cocok daripada kamu. Jadi sebaiknya kamu menghargai status, kebebasan, dan kehidupan yang telah dijamin oleh Suir untukmu. Ketika Suir kembali, dia secara alami akan memberitahumu perubahan seperti apa yang diinginkan Chang Yue darimu. Kakak Hyun, terima kasih. Aku tahu kalau aku sangat egois, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah ayahku. Aku, Feng Shue'er dengan ringan menarik tangan kecil yang ada di tangan Yun Ce saat suara dan matanya menjadi kabur. Dia sangat jelas betapa Yun Ce telah mundur demi dirinya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, bagiku, kamu bahkan mampu membuat sumpah jahat bahwa kamu akan membersihkan darah Phoenix dan jiwa Phoenixmu sendiri. Jadi sebagai perbandingan, apa yang telah saya lakukan bahkan tidak dapat mengukurnya. Feng Shue'er menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat saat senyuman surgawi muncul di wajahnya. Tidak. Kita pastinya tidak boleh membiarkan Suir menemani Yun Ce ke Blue Wind. Ayah kerajaan, kamu harus cepat dan menghentikannya. Feng Ximing berkata dengan cemas, ini Suir yang sedang kita bicarakan. Feng Hengkong tidak menanggapi Feng Ximing. Matanya linglung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berteriak, Yun Ce, kamu bisa membawa Suir bersamamu ke Blue Wind, namun, aku harus mengikutimu. Kalau tidak, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu membawa Suir pergi. Ayah kerajaan, Feng Shue'er panik, saat dia hendak berbicara, dia mendengar jawaban Yun Ce yang sangat tenang, tentu. Atau haruskah saya katakan lebih baik lagi? Lagi pula, yang paling ingin dilihat Chang Yue-ku adalah kamu secara pribadi datang untuk menebus dosa-dosamu. Kakak Hyun, tangan Feng Shui menegang. Kamu tidak perlu khawatir. Yun Ce menjawab dengan lembut. Hanya beberapa kata sederhana yang menenangkan kegelisahan dan kecemasan yang dirasakan Feng Shue'er sebelumnya saat dia menjawab dengan yang sederhana.
Yunce tidak menolak karena dia tahu dengan jelas apa yang ditakuti Feng Hengkong. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Feng Shue'er, bagaimanapun juga, kekuatan Feng Shue'er saat ini sudah jelas melampaui kekuatan Feng Tianwei. Di Blue Wind Nation, tidak ada eksistensi yang mungkin bisa menjadi ancaman baginya. Namun, Feng Shue'er belum pernah meninggalkan batas Divine Phoenix City sebelumnya dan Yunce juga orang yang sangat berbahaya. Bahkan jika itu bukan Feng Hengkong, ayah biasa manapun tidak akan merasa aman membiarkan putrinya yang belum pernah meninggalkan rumah sebelumnya mengikuti seorang pria ke tempat asing sendirian. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Feng Hengkong harus ikut serta untuk melindunginya. Bahkan jika itu berarti dia sendiri harus tetap berada dalam wilayah Blue Wind Nation.